Memahami Islam salah satu ilmunya adalah terjemah. Tapi masih ada kurang lebih 14 ilmu yang Anda harus kuasai yang lain untuk memahami Al-Quran. Paham ya sampai situ? Berbeda dengan Bible. Bible Bible diimani itu bukan dengan paham, bukan dengan mengerti. Bible itu cuma dipercayai tok, bukan didasari dengan kajian ilmu Bible itu. Bible itu. Jadi begini. Sekarang pertanyaan saya gini, kita kerucutkan aja. Saudara, kita kerucutkan. Anda seorang pendeta, saya ingin tahu dari Anda. Yang hidup dan lalu mati, lalu hidup kembali, dan mengatakan dirinya sebagai penguasa kerajaan maut, itu siapa? Yesus, mungkin yang kamu tuduh. Oke, saya tepuk tangan untuk itu. Saya tepuk tangan untuk itu. Nah, sekarang, di dalam pengakuan Yesusnya, ternyata yang menguasai kerajaan maut itu adalah iblis. Jangan-jangan Anda nggak tahu Bible dalilnya. Yang menguasai kerajaan maut itu adalah iblis. Menurut siapa? Menurut Yesus. Yang mengaku di dalam Wahyu 1 nomor 18. Sudah pasti bukan Yesus, tapi iblis. Anda mengatakan saya tafsir. Oke, saya bacakan dalilnya. Gunakan akal sehat Anda, saya baca dalil. Yohanes 12 nomor 31. Sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukumkan. Dunia akan dihukumkan. Dan juga waktunya iblis, penguasa dunia ini, dilemparkan keluar. Di sini jelas dikatakan bahwa iblis ini adalah penguasa dunia. Lalu kemudian diterangkan di dalam kitab Anda sendiri bahwa iblis ini adalah penguasa maut. 1 Yohanes 5 nomor 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Siapa ini yang menguasai iblis ini? Yang menguasai dunia ini? Baca Ibrani 2 nomor 14. Apa yang dikatakan di sana? Penguasa kerajaan maut adalah iblis yang berkuasa atas maut. Dalil. Coba Anda tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Yesus pernah berkata sebelum dia terangkat ke langit itu. Bukankah Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ini sebelum penyaliban. Sebelum penyaliban, menurut Yesus semua firman telah kusampaikan. Dan ternyata seluruh firman yang disampaikan Yesus tidak ada yang mengatakan, akulah penguasa maut, akulah Alfa dan Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir. Kepadaku diberi kuasa di dunia. Nggak ada ucapan seperti itu terhadap Yesus. Nanti setelah dia terangkat ke langit, muncul pengakuan Yesus lain yang kamu sembah, saudara. Oke? Apakah Tuhannya Yahudi pernah mati? Tidak pernah mati. Lalu siapa yang pernah mati? Yang dilemparkan ke goa, yang dilemparkan ke dalam alam maut? Iblis. Siapa yang keluar dari alam maut? Siapa yang keluar dari alam maut? Menurut Yesus, Yohanes 12 nomor 31, siapa yang keluar dari alam maut? Iblis. Berarti yang keluar dari kubur siapa? Yang kamu sembah yang keluar dari kubur itu siapa? Iblis. Buktikan ke saya, Bang. Kalau Yesus pernah mengatakan, aku adalah penguasa maut. Oke, bukan begitu. Silakan. Ya. Matius 28 ayat 18 ya. Hah? Itu sudah keluar dari kubur itu. Ini perkataan itu. Jadi, loh, saya kan minta sebelum terjadi penyaliban, di mana Yesus berkata, aku adalah penguasa maut. Bukankah Yesus sendiri yang berkata? Yohanes 12 nomor 31. Sekaranglah waktunya dunia akan dihukumkan dan juga waktunya sekarang ini adalah waktunya iblis. Sang penguasa dunia ini yang telah dilemparkan keluar dari goa kematian. Siapa yang keluar dari goa kematian? Siapa yang dilempar keluar dari kuburan?
Jadi Bang Juma sesekali baca Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 8 ayat 24. Jadi jangan comot-comot hanya untuk pembenaran. Ya kan Saudara. disebut, tunggu dulu, aku dan Bapa adalah satu. Ya. Yes, Jika kamu karena tidak itu percaya bahwa aku adalah dia, maka karena kamu akan mati itu dalam dosamu. Itu karena perkataan Yesus. itu Jadi justru karena jangan hindar-hindari untuk saudara, saat justru tunggu dulu saya bicara. enggak perlu terlalu panjang. Anda Enggak perlu. panjang. Saya Enggak perlu. boleh panjang. Anda mengatakan Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Kalau Yesus dan Bapaknya adalah satu, mungkinkah Yesus mengalami kematian? Jawab dulu ini. Dia mati disalib dalam kemanusiaannya. Tadi katanya satu. Lah, Aku dan Bapa adalah satu. Bapak tidak pernah mati, Yesus mati. Tunggu Satu dulu, enggak ya. tuh? Anda percaya enggak kalau Satu mungkin enggak? mungkin konsep kita berbeda. Firman Oh, jelas firman berbeda. Allah dengan Allah itu satu. Mungkin sama kalian beda. Enggak. Ya, Jangan ke situ. maka Yohanes 10 tunggu nomor dulu. 30 yang Anda bawa, aku dan Karena- Bapa adalah satu. Iya, Ketika itu. aku mati, Bapak juga ikut. Loh, kan jangan lari. Jangan lari seperti itu. Bagi kami firman Allah dengan Allah itu satu, ya. Enggak, Tapi iya. kalau Ketika mungkin aku mati, konsep ketika di aku mati, teologi saudara, Islam itu ketika beda. aku mati, maka Bapak juga ikut. Ya. Karena Nabi Isa disebut juga roh Allah, ngawur. tapi disebut Kok larinya ciptaan. kemana-mana? Bapak Tapi- membawa dalil, Bapak yang lari kemana-mana. Ya maksud saya, jangan Apa tuh? Anda membawa Yohanes 10 nomor 30 kan? Aku dan Bapak adalah satu. Iya. Ketika aku mati, maka Bapak juga ikut Yesus mati disalib dalam Bapak mati juga. kemanusiaannya, mengambil Bapak rupa mati nggak? dalam Bapak mati nggak? Bapak dalam mati nggak? kemanusiaannya. Bapak mati nggak? Dalam kemanusiaannya, dalam kemanusiaannya. Bapaknya yang kutanya, Ya, bapaknya mati nggak? dalam kemanusiaannya, ya itu. Bapaknya mati nggak? Nah, yang mati dalam kemanusiaannya. Yang saya tanya, Bapak dan aku manusia, satu. dia berwujud manusia dan ternyata saudara. bangkit lagi. Tidak dikubur sampai sekarang di bumi. Untuk membuktikan ucapan Anda sanggaan dan penafsiran buta Anda bahwa Yesus itu adalah yang mati dan Yesus satu dengan Bapa. Pertanyaan saya, ketika Yesus Anda katakan mati menjadi mayat, apakah Bapak jadi mayat juga? Yesus itu manusia 100%, Allah 100%. Jadi yang dimati sebagai daging. Berarti ketika dia mati, Bapak juga mati. Tunggu dulu. Jadi saya terangkan keimanan kami, bukan Anda menerangkan keimanan kita. Enggak, saya cuma bertanya. Saya bertanya loh. Saya bukan Anda punya iman Bapak Yesus satu. Ketika Yesus mati, Bapak ikut mati. Betul? Mestinya Satu, konsisten. kan? Mestinya konsisten. Ya konsisten dong. Jangan giliran Anda kejebak. Oh, Bapak dan Yesus satu. Oke, kita ikutin. Ketika Yesus mati, ketika Yesus dicebokin, ketika Yesus dinetein, Bapak juga dinetein gitu. Hah? Hei, saudara. Jadi saya katakan kepada saudara, Yesus dan Bapa itu satu, makanya Yesus tidak mati. Karena Bapa senantiasa memperhatikan hambanya yang suci itu. Yang mati ini siapa? Itulah penguasa dunia yang keluar dari kubur, yang kamu sembah. Beda dengan Yesus anak Maria. Yesus berkata dalam Yohanes 12:31, sekarang waktunya dunia ini dihukum dan waktunya saat ini adalah waktunya iblis sang penguasa dunia dilemparkan keluar. Pertanyaan saya dulu, Bang. Tolong konsentrasinya, Bang. Konsentrasi pertanyaan saya. Menurut Yesus, iblis mulai sekarang dilemparkan keluar. Iblis dilempar keluar dari mana? Jawab pertanyaan saya, silakan. Jadi begini, Anda membuat pertanyaan ke saya, ya kan? Iya. Saya boleh bertanya juga. Boleh dong. Oke, saya bertanya ya. Jawab dulu. Jawab dulu nih, Bang. Anda Keluar dari mana? itu pertanyaan Anda itu gimana ya? Susah menerang karena Anda sudah menafsirkan. Saya tidak mentafsirkan. Saya hanya minta kejujuran, Pak. Kejujuran apa? Yesus berkata, waktunya sekarang ini adalah waktunya iblis.
sang penguasa dunia, dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Kalau keluar dari surga kan sudah sama Adam. Sekarang Yesus mengatakan dia dilemparkan keluar. Yesus berkata dalam Matius 12 nomor 38. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini, orang Farisi ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat kecuali bangkit dari kubur pada hari ketiga. Pertanyaan saya, siapa yang bangkit pada hari ketiga, dan itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat kan? Pertanyaan saya, iblis dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur. Oke? Coba Anda coba Anda bandingkan ajaran Yesus ketika dia hidup dan ajaran Yesus ketika dia keluar dari kubur. Sama enggak? Yesus membangkitkan orang mati sebelum dikubur dia ya. Sebelum membangkitkan orang mati. Ya, saya percaya. Belum dikubur itu. Belum. Ya, saya percaya itu. Tunggu kenapa dulu. Kenapa dia sabar. Saya bicara dulu. Saya bicara. Kenapa dia membangkitkan orang mati? Atas kuasanya atau atas kuasa Tuhannya? Atas kuasanya, karena memang dia bukan atas kuasa Tuhannya. Allah, dia sendiri manusia 100% Allah. 100%. Itu Anda sudah menggabungkan. Itu Anda sudah menggabungkan Yesus yang keluar dari kubur. Pertanyaan saya sekarang, ketika Yesus membangkitkan orang mati, itu kuasanya sendiri atau kuasa dari Tuhannya? Ketika saya berbicara, Anda nyeropot. Yesus membangkitkan orang mati dalam kekuasaannya, itu berkuasa atas nyawa. Nyawa di tangan Tuhan. Begitu kita orang. Sekarang pertanyaan saya apa? Yesus membangkitkan Lazarus atas kuasanya sendiri atau atas kuasa Tuhannya? Jangan di-mute. Jangan mute terus ya, udah saya izin turun. Jangan. Enggak. Saya sudah tanya kepada teman, jangan di-mute. Sekarang pertanyaan saya, Bang. Yesus membangkitkan orang mati atas kuasanya sendiri atau atas kuasa Tuhannya? Saya sudah bilang Yesus itu 100% manusia, 100% Allah, karena dia saya adalah tidak tanya Allah. Yesus itu siapa, firman saudara. Allah itu dengan saya Allah tidak satu. tanya Yesus Kalau itu siapa. kita beda, ya lain. Saya tidak tanya Yesus itu siapa. Saya tanya Yesus membangkitkan orang mati. Sebagai dia kan, saya sudah bilang Yesus itu Allah. Yesus itu manusia karena dia kata siapa? Firman itu kata Allah siapa yang itu kata siapa? Berupa. Anda mendapatkan ilmu Yesus itu manusia dan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, itu ilmu dari mana? Yohanes sudah ada. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Ini siapa itu? Jadi ketika ia mati, percaya bahwa aku dan Bapa, kau akan mati dalam dosamu. Itu satu apa dia? Dia satu apa? Tanya dulu saudara, dia satu apa dengan Bapa? Ya, Anda tadi kan Anda ingin memisah-misahkan dia. Memang harus dipisah. Memang harus dipisah. Untuk menjawab pernyataan Anda Yesus dan Bapa adalah satu, coba Anda baca Yohanes 8 nomor 29. Aku dan Bapa adalah dua. Ayo. Satu di sana, jawabannya karena dia senantiasa melaksanakan segala perintah yang diperintahkan Bapa kepadanya. Makanya dia satu. Karena dia senantiasa berkenan di hadapan Bapaknya. Baca Yohanes 8 nomor 29. Aku dan Bapa adalah dua. Baca. Baca. Yang saya sudah bacakan, aku dan Bapa adalah satu. Tapi Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah dua. Yang mana yang betul ini? Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Gimana dong? Gini, oke lah, kita sudahi soal itu. Saya mau tanya dulu sebenarnya. Kita ganti topik ya Bang Juma ya. Silakan. Yang jelas Anda harus tahu bahwa Yesus mengakui dia dan Bapaknya adalah dua, bukan satu. Tadi sudah sebut ayatnya aku dan Bapak. Yesus punya hidup sendiri, Bapak punya hidup sendiri. Hidup sendiri-sendiri ya? Iya, betul. Itu loh Bang. Yesus sendiri mengakui aku dan Bapa adalah dua. Jadi kita nggak bisa kemudian ngarang cerita aku dan Bapa adalah satu maka dia adalah Tuhan. Enggak. Yesus mengatakan aku berbicara sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapa. Aku bekerja sesuai dengan apa yang Bapa perintahkan kepadaku. Makanya dia mengatakan itu.
Coba Anda lihat di dalam Yohanes 8 nomor 16 sampai nomor 18. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah dua. Coba Gimana baca itu, Bang? Yohanes 8 ayat 26. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, Dia kamu siapa? akan mati dalam dosa. Dia Itu siapa? sesekali kutip, itu ucapan Yesus. Bahwa Dia siapa di akulah situ? dia. Jadi Dia itu, siapa dia yang dimaksud di situ siapa? ya sudahlah kalau begitu siapa-siapa lagi. Loh, siapa? Kan ditanya. Dia kan ditanya, siapa yang menyembuhkan orang ini? Siapa Mesias itu? Maka dia mengatakan, akulah dia, sang Mesias. Apa Mesias itu? Apa Mesias itu? Manusia yang diurapi. Akulah dia, manusia yang diurapi itu. Pencipta langit dan bumi ini manusia enggak? Yesus Mesias. Mereka sedang menunggu Mesias. Akulah Mesias yang kalian tunggu-tunggu itu. Orang yang diurapi, bukan Tuhan. Jadi begini, Bang Juma. Gimana, saudara? Seandainya kita hidup di abad sebelum Masehi, Ketemu kita akan Yesus, baca. oh Bapak Tunggu habis dulu, Bang dibalbalin sama Yesus. Tunggu dulu Bang Juma. Seandainya kita hidup di abad sebelum Kristen, sebelum Islam, kita akan membaca kitab Taurat, Keluaran 3 ayat 6. Perkataan Allah kepada Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Iya, itu nggak ada masalah. Ismail tidak disebut. Setelah Yesus lahir, di Matius 22 ayat 31, Yesus pun mengingatkan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi ada kesinambungan Allah yang disembah. Apa? Begitu, Yesus Pak. berkata, Jadi, akulah Allah Abraham. Di mana itu tertulis? Di Matius 22 ayat 31. Yesus mengatakan, akulah Allah Abraham gitu. Mengingatkan perkataan itu. Mengikatkan perkataan yang ada di Taurat. Jadi kalau misalnya Pak Bombom, kalau Pak Bombom mengatakan Allah Abraham, Allah Abraham, Allah Ishak, berarti Pak Bombom juga itu adalah Allah Abraham gitu. Karena Ishak adalah jalur keturunan Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu Benar-benar iblis berhasil menguasai saudara. Bagaimana mungkin kemudian orang yang Yesus itu tidak mengatakan akulah Allah Abraham. Dia cuma mengatakan, belum pernahkah kalian membaca apa yang dikatakan Allah tentang orang mati dibangkitkan kembali? Allah berkata, bukan aku berkata. La haula wala quwata illa billah. Betul-betul lah orang ini. Sudah terlalu jauh kali Anda sesat dan menyesatkan diri Anda sendiri. Oke? Sekarang kembali kepada awal pertanyaan saya tadi. Siapa yang hidup dan mati lalu hidup kembali dan dia adalah penguasa maut? Menurut Yesus itu siapa? Penguasa maut itu siapa menurut Yesus? Menurut Yesus loh yang saya tanya. Ayo Bang. Ayo. Penguasa maut ini siapa? Jangan di-mute terus saya, kok di-mute terus sih. Maka orang Kristen itu sudah jelas ada sosok yang diikuti kalau bicara surga, bicara kebangkitan, bicara surga itu sudah ada sudah ada sosok teladan, ya kan? Jadi maksud saya begini. Pertanyaan saya apa, Bang? Menerjemahkan keimanan orang versi kita sama dengan saya. Kalau saya tanya bagaimana Nabi Muhammad bisa memberi Saya bertanya, menurut Yesus penguasa maut itu siapa? Kok nyerocos kemana-mana begini? Menurut Yesus keselamatan. penguasa maut itu siapa menurut sebenarnya Yesus? Nggak suka berdebat-debat soal keyakinan, saya nggak suka. Cuma ya kalau karena orang Islam lebih paham Bible daripada Anda. Saya kan bertanya. Dari mana? Sekarang pertanyaan saya apa? Anda dengar nggak pertanyaan saya? Menurut Yesus penguasa maut itu siapa? Pasti lari kemana-mana jawabannya. Sebagai saya tidak sedang mentafsir, saya sedang bertanya penguasa maut menurut Yesus itu siapa? Yesus sudah mengalahkan kuasa maut, mengalahkan Nah, saya tanya apa, dijawab apa juga. Kagak ngerti bahasa Indonesia ini orang ini. Saya tanya menurut Yesus siapa penguasa maut?
Menurut Yesus, penguasa maut itu siapa? Ayo bang, bicara. Ya udah,